bersama saya Devi Gautam. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe, like, and share video saya sehingga video saya sudah menyebar kemana-mana. Semoga konten-konten video saya ini dapat memberi manfaat atau memberi pencerahan kepada teman-teman yang belum begitu mengerti tentang adanya makhluk-makhluk astral. Terima kasih. Atas penayangan konten baru saya, video yang berjudul apa itu Gumantong, ternyata begitu banyak mengundang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Ini salah satunya. Selamat siang Mbak Devi, saya ada lihat konten YouTube Mbak Devi yang tentang patung Gumantong. Saya mau tanya, bagaimana dengan boneka Gumantong? Apakah sama dengan patung Gumantong yang Mbak jelaskan di konten Mbak? Wow, berarti udah nonton ya. Terima kasih, thank you. Mungkin yang kamu maksud itu bukan boneka Gumantong, tapi boneka lukian. Halo sis Devi, halo juga. Kalau memang benar yang sis ceritakan itu, kenapa banyak orang-orang yang sebut dirinya sebagai anak indigo malah memiliki boneka gaib lebih dari satu? Mereka kan indigo, seharusnya mereka juga tahu dong histori boneka tersebut. Ini sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya, karena setiap manusia itu kan memiliki pribadi yang berbeda-beda, dan itu mereka masing-masing memiliki hak yang memiliki hak mereka ingin memakai jasa mereka gitu, dan ya karma masing-masing yang nanggung gitu. Jadi kalau bilang tahu historinya ya, kalau memang dia indigo yang seharusnya tahu. Hai kakak Devi yang cantik, wow dibilang cantik, wow thank you. Hai juga, saya Susi, halo Susi dari Medan. Kakak bahas tentang boneka ajaib yang bisa bikin orang-orang jadi kaya kayak tuyul gitu, yang lagi ngetrend di kota saya, kota Medan. Sebelumnya thanks. Oke, mungkin yang kamu maksud itu adalah boneka Luthep. Baiklah, video saya kali ini akan membahas tentang boneka Luthep. Apa itu boneka Luthep? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk ketiga sosok gaib ini. Banyak orang berpandangan salah, berpikiran salah untuk pemujaan ketiga sosok gaib ini, karena kebenarannya adalah pemujaan ketiga sosok gaib ini bukan bagian dari agama. ทำกรรมใช้สายเวทเลยมาเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองบาปกรรมตามมาสนองต้องตายในท้องเมื่อตอน Boneka Luthep. Luthep artinya malaikat anak-anak. Luthep ini adalah sebuah boneka yang berupa lucu, imut, dengan wajahnya yang tersenyum manis, membuat orang-orang jika melihatnya gemes bila melihatnya. Tapi di dalam boneka tersebut ada jiwa-jiwa anak yang gagal lahir, gugur dalam kandungan, atau yang disebut aborsi. Pencipta boneka Luthep ini bernama Mining. Mining ini adalah seorang supranatural yang terkemuka di negara Thailand. Biasa beliau dipanggil Mama Ning. Dia mengatakan semua boneka Luthep itu adalah anaknya. Jadi si pengadopsi itu adalah muridnya. Jadi satu komunitas gitu. Jadi satu komunitas. Boneka Luthep ini dulunya sangat ngetrend di negara Thailand, tapi sekarang sudah mulai meredup karena tren Luthep ini mengundang kontroversi. Ternyata banyak yang tidak menyukainya.
Bahkan ada yang bereaksi keras mengatakan komunitas Luktep adalah orang yang sakit mental. Atas suara miring tersebut, penampakan Luktep pun semakin langka. Apalagi setelah polisi menyatakan bahwasan boneka Luktep ini telah disalahgunakan oleh sekelompok mafia untuk menyelundupkan obat-obat terlarang. Karena itulah banyak yang menyerahkan boneka Luktep mereka ke vihara, ke kuil gitu, karena mereka meyakini sesuatu yang mengandung arwah atau jiwa tidak dapat dibuang. Jadi mereka antar ke vihara. Mereka tidak berani membuangnya. Ketika tren di negara Thailand mulai meredup, kini malah mulai ngetren di negara Indonesia. Sebagai idola baru, boneka Luktep mulai mendapatkan orang tua angkat di Medan dan Jakarta, membuat orang-orang heboh dan takut karena ada tersebar isu jika kita berhadapan atau bertatapan dengan boneka Luktep ini, kita akan mendapatkan sial. Pemilik boneka Luktep ini percaya jika merawat boneka Luktep ini dengan baik, keberuntungan akan datang pada bisnis dan keluarganya. Mereka pun memperlakukan boneka Luktep itu bermacam tingkat. Ada yang hanya bawa taruh di tempat di mana dia berbisnis, di kantor atau di toko. Ada juga yang membawa pulang, merawat seperti anaknya sendiri, dibawa jalan-jalan, diberi mainan, diberi pakaian bagus dan perhiasan mahal seperti emas dan lainnya. Bahkan ada beberapa restoran di negara Thailand menyediakan menu-menu khusus untuk santapan boneka Luktep. Dan dengar-dengar lagi ada salah satu maskapai menyediakan fasilitas untuk Luktep yang diajak serta terbang oleh pemiliknya. Diperlakukan seperti anak-anak dan diberi tarif sesuai dengan setara dengan anak-anak. Boneka Luktep ini benar-benar diperlakukan seperti anak manusia. Untuk memiliki atau mengadopsi boneka Luktep ini tidak hanya mengeluarkan uang, harus melalui proses ritual dan mantra-mantra khusus. Lalu si pengadopsi harus berjanji akan memperlakukan boneka Luktep ini layak seperti anak sendiri. Inilah yang disebut janji suci. Si pengadopsi pun harus mempersiapkan nama pendek untuk boneka Luktepnya. Setelah syarat-syarat untuk mengadopsi boneka tersebut dipenuhi, maka boneka Luktep diserahkan kepada si pengadopsi. Boneka Luktep diserahkan beserta mantra-mantra, yaitu mantra pengaktif, mantra untuk memberi dia makan, mantra untuk mengangkat dia, mantra untuk membawa dia keluar jalan-jalan, juga mantra untuk pelepasan. Mantra pelepasan ini adalah mantra untuk membebaskan arwah janin ini dari boneka tersebut. Sesampainya boneka Luktep di rumah, untuk yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh pengadopsi adalah membaca mantra pengaktif. Mantra pengaktif ini adalah untuk mengaktifkan arwah yang ada di dalam boneka tersebut atau membangunkan jiwa yang ada di dalam boneka tersebut. Setelah dibangunkan, si pengadopsi wajib memperkenalkan anggota keluarga beserta posisinya. Jadi sebagai contoh,
bonekanya bernama AA. AA ini bernama Bobo. Bobo adalah saudara kamu. Kalian harus saling menjaga dan saling menyayangi, dan begitu seterusnya. Sebenarnya awal mula merawat arwah-arwah bayi gentayangan ini adalah agar dia tidak gentayangan, tidak penasaran, tidak merasa sedih, benci karena gagalnya lahir ke dunia atas perbuatan manusia yang tidak terpuji, yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Karena kita tahu sendiri, kita tahu betul keadaan prostitusi di sana bagaimana, sehingga banyak janin-janin yang digugurkan. Semakin banyak yang digugurkan, semakin banyak pula arwah-arwah bayi yang gentayangan. Arwah-arwah yang gentayangan, yang penasaran itu biasanya penuh dengan kesedihan, amarah, kebencian. Jadi ini sebenarnya untuk meredam. Jadi merawat arwah-arwahnya ini sebenarnya untuk meredam agar dia tidak merasa begitu marah dan benci, untuk meredam itu semua. Jadi karena arwah apapun pasti menginginkan untuk terlahir kembali, reinkarnasi. Jadi maka dari itu dia ditenangkan dan dijanjikan untuk akan terlahir kembali sehingga dia dapat tenang. Arwah-arwah janin ditenangkan oleh kekuatan magic. Dijanjikan akan terlahir kembali ke alam manusia atau ke dunia dengan pengaruh magic atau kekuatan magic. Arwah janin pun patuh dengan segala perintahnya. Lalu dia berdiam diri, diperintahkan untuk berdiam diri di alam yang gelap, seakan di dalam kandungan, untuk menunggu kelahiran. Itulah awal mula atau tujuan atau alasan boneka Lutep ini diciptakan. Kelihatannya perbuatan ini baik ya, mulia. Tapi menurut saya perbuatan ini tidak beda kejamnya dengan yang menggugurkannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena manusia hanya memberi harapan-harapan palsu, dan dibalik itu pun ada tujuan manusia yang tersembunyi, yaitu ingin dilimpahi berkah, kelancaran bisnis, dijauhi dari hal-hal buruk atau sebagai penangkal. Dengan kata lain, manusia mengambil keuntungan atau memanfaatkan keadaan Lutep ini, keadaan arwah janin ini untuk mencapai tujuan manusia. Jadi terdengar sangat egois sebenarnya. Walaupun di awal kita dengar rasanya manusia ini ingin membantunya, sangat mulia, tapi sebenarnya ada egois di dalam itu. Ada sifat egoisnya. Saat mantra pengaptit dibaca, arwah janin merasakan sensasi atau seakan merasa telah terlahir kembali ke alam manusia atau ke dunia. Jadi dia merasa sangat bahagia dan beruntung, bersyukur. Itulah yang dirasakan. Saking senangnya arwah janin ini sehingga dia melupakan kisah sedihnya di masa lalu. Dia melupakannya seakan dia membuka lembaran baru, memiliki keluarga dan orang tua yang menyayanginya. Namun dia tidak menyadari kalau dia itu cuma boneka, bukanlah manusia atau bayi manusia. Dia hanya boneka plastik. Maka dari itu si pengadopsi harus benar-benar memperlakukan dia layak seperti manusia, layak seperti anak manusia. Jadi dia tidak curiga dan tidak sadar. Dia harus tetap hanyut dalam kasih sayang manusia, agar dia tidak menyadari kalau dia itu hanya boneka karet,
bukan bayi manusia. Maka dari itu peraturannya harus bawa boneka beserta boneka ke kegiatan-kegiatan positif seperti beramal dan beribadah agar mengkondisikan arwah janin ini positif, mengkondisikan arwahnya positif. Karena awalnya dia negatif, dia murka, dia marah, benci. Jadi supaya dia positif menjadi baik gitu, bukan untuk agar bawa ke boneka ini ke beribadah agar mendapat kebaikan, bukan, untuk mempositifkan dia. Sedangkan yang dikatakan si pencipta ini adalah jika membawa boneka Look Tab ini melakukan kebaikan, beramal, akan dapat berkah. Sebenarnya cuman ya saya jelaskan ya. Sebenarnya kondisi batin si pengadopsi ini yang mengkondisikan dia itu beruntung. Kondisi batin yang bahagia, yang senang itu yang mengkondisikan dia beruntung, yang membuat dia beruntung, yang membuat karma baiknya berbuah. Bukan karena boneka. Karena kondisi batin ini bisa mengkondisikan karma baik berbuah. Karma baik berbuah itu yaitu keberuntungan, berkah, rezeki. Itulah karma baik. Dan bisa sebaliknya, karma buruk berbuah jika kondisi batin negatif. Nah, jadi karena dia sudah ditanamkan di pikiran dia itu, jika membawa boneka tersebut melakukan kebaikan, dia akan mendapat berkah. Jadi dia melakukannya dengan sesenang hati, dengan percaya diri akan mendapat berkah. Jadi dengan hati yang senang dia melakukan itu semua, itu yang membuat karma baik, itu yang membuat keberuntungan, kebaikan dan berkah, bukan karena boneka. Jadi coba deh Anda bawa boneka Barbie, nggak usah bawa boneka Barbie, bawa mainan anak-anak aja, boneka beruang, dengan pikiran ditanam membawa boneka beruang ini akan membawa keberuntungan. Nah, dalam pikiran kita selalu positif, itu hasilnya akan sama. Jadi bukan karena boneka itu kamu beruntung. Jadi karena kondisi batin dan apa yang kamu lakukan. Karena apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai kelak. Apa yang kamu tanam nanti itu yang kamu panen. Kamu tanam mangga, kamu akan panen mangga. Jadi kamu berbuat baik, kamu akan mendapat kebaikan. Sebenarnya itu semua kekuatan pikiran, itulah mindset. Kekuatan pikiran kita. Kita berpikir positif, tetap positif. Gitu. Jadi bukan karena boneka itu kamu beruntung, karena pikiran kamu positif. Saya lihat foto-foto yang mengadopsi boneka Look Tab itu menggendong bonekanya, selalu ditimang-timang, dicium, dibawa jalan-jalan, shopping, makan, ke restoran dan bahkan sampai ke salon, sehingga membuat arwah bayi ini sampai baper, terbawa perasaan. Dia merasa orang tua ini sangat menyayanginya, sehingga dia juga menyayangi keluarganya dan melindungi keluarganya dari orang-orang luar yang berniat jahat. Tapi kenyataannya yang disayangi itu hanya boneka karet itu yang berupa lucu, imut, tersenyum manis. Boneka itu yang disayang, bukan arwah janin yang ada di dalam. Kenapa saya bilang begitu? Jika penampakan boneka itu adalah wujud asli dari arwah janin,
Bagaimana? Seperti ini. Apakah kamu masih bisa menggendong, mencium, memeluknya, mentimang-timangnya? Jadi please, jangan kasih harapan-harapan palsu lagi. Jangan manfaati kegalauan arwah janin. Jangan kelabui dia dengan kasih sayang yang kamu ciptakan itu. Kamu mengadopsinya bukan malah membantu, kamu malah menyesatkan dia di alam manusia ini yang dikirain nyata. Ternyata dia itu hanya terperangkap dalam boneka karet. Dan ini mengakibatkan karma buruk untuk Anda. Untuk yang mengadopsi boneka Lutep. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia sudah terlanjur tenggelam dalam kasih sayang yang Anda ciptakan. Sehingga mengakibatkan dia itu melekat, menciptakan kemelekatan. Dia melekat dengan Anda, layak hubungan anak dengan orang tua. Sehingga dia tidak berpikiran lagi untuk reinkarnasi, karena dia kira dia itu sudah terlahir kembali ke dunia. Dengan tanpa kamu sadari, kamu telah menciptakan karma buruk untuk diri kamu sendiri, yaitu kamu telah menipu arwah janin tersebut. Kamu memberi harapan palsu sama saja dengan menipu, menyesatkan dia, menghalangi dia reinkarnasi. Kenapa saya bilang menghalangi? Karena dia terperangkap dalam boneka tersebut. Sebenarnya dia sudah bisa reinkarnasi, karena dia terperangkap dalam si boneka tersebut, jadi dia terhambat, tidak jadi reinkarnasi. Dan itu semua ada karmanya. Janin ini bisa saja sadar dan atau menyadari kalau dia telah tertipu. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat karma baiknya mendukung, karma baik dari arwah janin ini mendukung, dapat mengkondisikan dia menyadari kondisinya sekarang. Jadi hati-hati, dia bisa saja sewaktu-waktu sadar kalau Anda telah menipunya. Jika itu terjadi, maka kondisinya akan berlipat ganda. Rasa kecewa, marah, benci. Jika kamu tidak ingin itu terjadi, maka lepaskan dia sekarang. Bebaskan dia menjalankan karmanya sendiri. Jika benar kamu ingin membantu arwah-arwah janin yang gentayangan, yang penasaran itu, kamu cukup mendoakannya dengan hati yang tulus. Bila kamu ingin mengadopsinya, adopsilah dia sebelum dia digugurkan atau dibuang. Itu jauh lebih membantu, jauh lebih manusiawi dan welas asih.